Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sejarah kebudayaan Islam kali ini kita akan membahas upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah bagian 2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan bidang sosial. Dan kali ini kita akan membahas upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan bidang pertahanan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membangun kesejahteraan umat Islam di Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pertama, membangun pasar yang islami. Para pelaku ekonomi dilarang untuk berbuat curang, menipu, berbohong, ataupun bertransaksi riba. Kedua, meningkatkan mutu pertanian. Pada fase awal hidup di Madinah, kaum muhajirin mengandalkan bantuan kaum Ansor yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Yang ketiga, memanfaatkan honima untuk kesejahteraan rakyat. Honima digunakan untuk modal berdagang atau yang lainnya. Sejak penaklukan Khaybar, kaum muhajirin sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan memberdayakan harta honima. Yang keempat, memberdayakan harta zakat. Umat Islam yang hartanya sudah memenuhi syarat nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Semua harta yang bersumber dari zakat tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi kesejahteraan kaum muslimin saat itu. Yang kelima, memberdayakan harta jizyah atau pajak. Pajak adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh non-muslim sebagai jaminan keamanan. Dana dari pajak diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan masyarakat. Sebagian harta dijadikan modal usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sebagian lain untuk pembangunan sarana dan prasarana ataupun dana cadangan. Bidang pertahanan juga tak luput dari sentuhan Nabi Muhammad SAW, mengingat kaum Quraisy mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Selama di Madinah terjadi beberapa perjuangan kaum muslimin menghadapi kaum Quraisy. Berikut perjuangan tersebut. Pertama, menghadang musuh di lembah Badar. Kaum musyrikin Quraisy berangkat dengan kekuatan 1000 pasukan menuju Madinah. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Jahal dan beberapa tokoh musyrikin Quraisy. Mendengar kabar itu, Rasulullah memerintahkan umat Islam bersiap menghadapi mereka. Dipimpin oleh Rasulullah, berangkatlah 313 orang menghadang mereka. Abu Bakar, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa tokoh lain termasuk dalam pasukan. Dua pasukan ini bertemu di Lembah Badar, sekitar 120 km dari Madinah, pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Inilah pertempuran pertama kaum muslimin dalam sejarah. Pertempuran ini dinamakan Ghazwat Badar atau Perang Badar. Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, bertahan di Bukit Uhud. Gunung Uhud, namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang.
Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Dan sekarang, mereka pun menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman, Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal, berhala atau tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di Perang Badar, kini pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan di dekat sumber-sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Sabkhah, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer, karena penghuninya belum mengetahui bahaya yang sudah mendekat. Ketenangan itu berakhir ketika seseorang yang diutus paman Nabi, Abbas, datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di Lembah Sabkhah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam Perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslim masih dihinggapi euforia dari kemenangan di Lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya dan merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi. Nabi pun menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad memimpin 1.000 infanteri dan 50 pemanah, kekuatan yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, dia menganggap melawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah, seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan turut serta dalam pertempuran, seperti halnya Rafi bin Khudaits yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan mengacaukan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diambang mata seiring pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat. Perang pun semakin mendekat. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud.
pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan Muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi mental dari pasukan yang diwakilinya. Seperti kejadian di Lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang yang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak lebih dahulu dan diikuti infanteri. Sedangkan pasukan Muslim bersiap sambil menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju. Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah yang mengacaukan barisan belakang mereka. Mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan Muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur. Sambil melindungi diri dari sergapan anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak melingkar ke belakang Gunung Uhud. Kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan Muslim kalang kabut. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan Muslim pun terkepung di kaki Gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur, syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan Muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan Muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan Muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga, pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya. Ketiga, perjuangan menahan pasukan Ahzab dengan membuat khandak.
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Maret 627 Masehi. Pasukan gabungan bangsa Arab dan Yahudi yang menyerang Madinah berkekuatan 10.000 orang. Sementara itu pasukan yang ada di Madinah berjumlah 3.000 orang. Untuk menghadang pasukan gabungan itu, Rasulullah atas usulan Salman Al-Farisi memerintahkan kaum muslimin membuat parit besar di perbatasan Madinah. Parit yang dibuat ini sangat besar sehingga kuda terbaik pun tidak dapat melompati. Pasukan gabungan yang hendak menyerang ke Madinah tertahan oleh parit besar. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, itu tadi penjelasan tentang pembinaan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan bidang pertahanan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.